Kabupaten Kupang maju mandiri sejahtera. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum. Masa depannya di sini. Pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan. Di sini pertanian ada subsektornya seperti peternakan. Kabupaten Kupang ini salah satu ikonnya itu adalah peternakan, betul ya? Jadi ekonomi terbesar NTT sebenarnya ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dengan persentase hampir 30%. Inilah sektor unggulan dan andalan. Saya menyebut NTT itu sebagai nelayan tani ternak. Nelayan itu perikanan kelautan, tani itu pertanian, ternak itu peternakan. Inilah sektor unggulan dan andalan. Kalau NTT mau maju urus ini. Itulah kenapa saya ada di Komisi 4. Saya tidak mengatakan sektor lain tidak penting, tapi inilah fondasinya, inilah vitalnya. Urusan perut rakyat, urusan makan minum, urusan kesejahteraan. Kalau ini kita bisa bereskan dan ada kemajuan, yang lain itu bisa mengikuti. Dan sudah terbukti kok dunia itu kena pandemi COVID, itu yang bisa bertahan cuma sektor-sektor ini. Dunia sekarang mengalami 3P, pandemi, perang, Ukraina, Rusia, segala macam, gandum tidak gampang untuk diekspor keluar, komoditi pertanian banyak yang ditahan untuk penuhi dalam negeri. Juga ada perubahan iklim, climate change, El Nino, kekeringan dan segala macam. Itu semua tuh dampaknya kepada pertanian. Ya, perang, pandemi, perubahan iklim, 3P. Dampaknya kepada P yang keempat, pertanian. Kalau kurang air, kalau orang berperang, ini semua punya dampak. Nah itu PR besar negara kita. Jadi NTT ini pun harus mulai mikirin. Nah kalau kita kombinasikan antara pembakaran lahan yang tinggi, panas di NTT ini seperti ini, ditambah dengan kekeringan, airnya kurang, El Nino lagi, kayaknya banyak nih problem kita ini. Buat saya takut NTT ini, tapi enggak, semuanya itu harus ada optimisme. Ini datanya. Dibandingkan dengan yang lain lebih kecil. Jadi profesi petani di NTT itu sebenarnya berperan sangat penting untuk perekonomian daerah. Ini. Tapi tragisnya kalau kita periksa angka kemiskinan NTT, angka kemiskinan NTT itu masih di atas 20%. Yang miskin itu berani saya katakan, mohon maaf ya, itu tinggal di desa, di kampung terpencil dan umumnya berprofesi sebagai petani dan peternak atau nelayan di pesisir pantai. Jadi kemiskinan NTT itu adalah kemiskinan petani, peternak dan nelayan. Ini data menyangkut usia produktif masyarakat yang hidup di Nusa Tenggara Timur dan bergerak di sektor apa aja. Ini data-data. Bapak Mama, namanya pejabat publik itu kalau buat kebijakan harus pakai data. Kalau tidak pakai data bisa salah. Datanya harus valid dan akurat. Lalu analisis datanya juga harus benar, sehingga perencanaannya itu benar. Gitu loh, Bapak Mama. Ya. Kalau bicara pertanian, saya kemarin baru dapat pengetahuan lah, nguping-nguping dari orang mereka ngomong. Saya juga setuju sih, menurut saya NTT ini sebenarnya bisa maju kalau kita punya tekanan di beberapa komoditi lah. Selain penyuluh kita okekan, petani kita siapkan, tapi ada mungkin beberapa komoditi saya nggak tahu. Menurut Om Deh, mereka orang-orang yang mengerti atau Pak Stef atau Ibu Ami memang di bidangnya. Tapi saya lihat ada 2 komoditi yang sebenarnya punya implikasi baik. Yang pertama itu adalah kelor, betul. Yang kedua itu sorghum. Dan itu tuh memang kalau bicara soal diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, menurut saya itu NTT banget. Itu NTT banget. Saya pernah makan sorghum di Balai Serelia ini harus dengan dasar pengetahuan. Semua ini harus dengan dasar riset dan inovasi. Itulah kenapa maka Pak Jokowi dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu membentuk yang namanya BRIN. Itu dasarnya, bos. Ya, bukan karena saya PDI Perjuangan ya, bukan ya. Tapi yang Pak Jokowi dan Ibu Mega pikirkan, itulah arah visi dan orientasi pembangunan kita. Bung Karno dulu ngomong tentang kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Bung Karno mengatakan pangan itu hidup dan matinya sebuah negara. Jangan biarkan ujung lidah Anda, ujung lidah kita dijajah oleh cita rasa asing. Kita bisa tergantung. Tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Itulah kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi bukan cuma sekedar ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan kan yang penting kita bisa makan.
Nggak peduli itu didatangkan dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam. Tapi kalau kemandirian dan kedaulatan pangan, kita tanam apa yang kita makan apa yang kita makan. Dan kita berdaulat. PDI Perjuangan kemarin itu baru menggelar Rakernas Ombek. Temanya itu adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu rekomendasi itu adalah kedaulatan benih khas Nusantara. Tidak boleh bergantung pada benih-benih itu, terutama industri benih pabrikan benih. Harus dimunculkan kembali. Yang kedua, kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Dan yang ketiga ada rekomendasi soal apa? Jumlah petani di Kabupaten Kupang, laki-laki dan perempuan angkanya sekitar segini. Nah, saya yakin mungkin dari tingkat usia juga sama, tingkat pendidikan juga mungkin sama. Nah, ini penyuluh total Indonesia sekitar 40.000. Jadi mendampingi sekitar ini kelompok tani, ini gabungan kelompok tani, dan ini kelembagaan ekonomi pertanian. Jadi penyuluh itu kalau mau dibilang ada 3 hal. Satu, kapasitasnya harus ditingkatkan, menyangkut pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, kuantitasnya masih harus ditingkatkan. Idealnya satu penyuluh itu mendampingi berapa banyak